Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, perkenalkan saya Listiono Budi, SPDMT. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah teknik sipil, yang sejalan dengan latar belakang pendidikan saya di jenjang S2, yaitu Magister Teknik Sipil Konsentrasi Struktur. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah inti dalam bidang teknik sipil yang ada di dalam kurikulum program studi pendidikan teknik bangunan. Antara lain adalah struktur beton 1 dan 2, struktur baja 1 dan 2, permodelan konstruksi bangunan bertingkat, permodelan dan analisis struktur, dan teknologi bahan bangunan. Seluruh mata kuliah tersebut dirancang tidak hanya untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teknis dan analisis dalam bidang teknik sipil, tetapi juga membentuk kompetensi pedagogik dan vokasional yang sesuai dengan salah satu dari tujuan prodi, yaitu untuk mencetak lulusan yang mampu menjadi pendidik profesional di satuan pendidikan kejuruan, sekaligus siap berkontribusi sebagai praktisi profesional di bidang jasa konstruksi. Dalam proses pengajaran, saya mengintegrasikan pendekatan kontekstual dan aplikatif melalui strategi pembelajaran seperti team-based project, case method, simulasi permodelan, struktur berbasis perangkat lunak teknik sipil, serta penekanan pada kontekstualisasi ilmu teknik sipil dalam pembelajaran vokasional. Harapannya mahasiswa tidak hanya menguasai materi keilmuan, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogik untuk mentransfer pengetahuan tersebut secara efektif di dunia pendidikan dan industri. Sebagai bahan dari penguatan pengajaran, saya juga secara aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang teknik sipil dan pendidikan vokasional. Penelitian yang saya lakukan secara kolaboratif dengan dosen dan mahasiswa, antara lain mencakup topik material beton ramah lingkungan, serta pengembangan media pembelajaran digital. Temuan dari penelitian tersebut saya gunakan sebagai tambahan bahan ajar aktual dan kontekstual, sehingga materi yang saya sampaikan di kelas tetap mutakhir dan aplikatif. Di samping itu, saya juga menerbitkan beberapa buku ajar dan bahan ajar, antara lain adalah bahan ajar desain tulangan longitudinal kolom dengan menggunakan program komputer, bahan ajar dasar-dasar struktur beton bertulang, dan buku ajar komputer grafis permodelan 3 dimensi rumah sederhana menggunakan AutoCAD. Sementara itu, pada bidang pengabdian kepada masyarakat, saya telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan keahlian di bidang teknik sipil, seperti bantuan perencanaan desain bangunan publik dan pelatihan kompetensi untuk guru-guru tingkat SMK. Seluruh aktivitas pengajaran, penelitian, pengabdian, dan publikasi tersebut merupakan satu kesatuan yang saya lakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pembelajaran yang komprehensif dan kontekstual. Salah satu mata kuliah yang secara konsisten saya kembangkan secara komprehensif dan kontekstual adalah struktur beton bertulang 2. Yang tidak hanya saya ajarkan melalui pendekatan teoritis dan analisis di kelas, tetapi juga saya lengkapi dengan bahan ajar digital serta dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis case method dan team-based project yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh baik secara teori maupun aplikasinya secara nyata untuk para mahasiswa. Mata kuliah struktur beton bertulang 2 ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4 pada program studi pendidikan teknik bangunan. Mata kuliah ini memiliki deskripsi mata kuliah yaitu merupakan mata kuliah wajib yang dibelajarkan dengan pendekatan teoritis dan analisis dengan mengutamakan pembelajaran berbasis kasus dan pembelajaran kelompok berbasis kasus, sehingga mahasiswa mampu menguasai dan memahami tentang dasar-dasar perencanaan beton bertulang untuk elemen kolom, plat 1 arah, plat 2 arah pada bangunan gedung 2 lantai, serta pemahaman dalam gambar detailing. Mata kuliah ini memiliki beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mampu menerima dan menunjukkan sikap jujur, sopan, kritis, kreatif, dan ingin tahu. Yang kedua, mampu menerapkan konsep teoritis tentang kolom dan plat beton bertulang. 3, mampu memiliki kompetensi perancangan elemen kolom dan plat beton bertulang pada bangunan gedung berdasarkan standar peraturan SNI 2847/2019. 4, mampu menguasai penggunaan program bantu komputer dalam melakukan perancangan elemen kolom dan plat beton bertulang pada bangunan gedung dari tahap perhitungan hingga pembuatan gambar pelaksanaan konstruksi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan.
Yang kelima, mampu memahami dan menguasai konsep dasar matematika dan ilmu alam terkait gaya momen, gaya lintang, dan gaya normal. Yang keenam atau yang terakhir adalah mampu menguasai teknik perancangan bangunan gedung secara menyeluruh untuk dapat mendukung kompetensi bidang teknik sipil. Output dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu merancang elemen kolom dan plat beton bertulang pada bangunan gedung 2 lantai, mulai dari perhitungan, penggunaan software, hingga penyusunan gambar kerja. Untuk memastikan ketercapaian output tersebut, maka pada mata kuliah ini mahasiswa akan mendapatkan materi-materi perkuliahan sebagai berikut. Yang pertama adalah materi terkait desain elemen struktur kolom yang terdiri dari perencanaan kolom pendek dan kolom panjang. Yang kedua adalah desain elemen struktur plat lantai yang terdiri dari perencanaan plat satu arah dan dua arah. Yang ketiga adalah penyusunan gambar detail penulangan kolom dan plat lantai sesuai dengan standar peraturan SNI. Yang terakhir adalah aplikasinya, yaitu aplikasi desain perencanaan kolom dan plat beton bertulang dengan menggunakan program komputer dalam bentuk tugas proyek. Jumlah tatap muka pada perkuliahan ini adalah 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara sinkronus di dalam kelas atau di luar kelas, melalui sesi diskusi dan asistensi tugas proyek. Dan dilakukan secara asinkronus melalui platform e-learning Elena. Sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu mengunggah materi dan penugasan yang akan diterima oleh mahasiswa melalui Elena. Kemudian saat di kelas, saya menerapkan kegiatan pembelajaran yang efektif dengan penjelasan materi secara detail, disertai dengan contoh dan memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan masalah atau contoh kasus yang diberikan. Kemudian evaluasi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif dengan bobot 10%, hasil proyek dengan bobot 40%, tugas dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 10%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Penilaian yang saya lakukan akan dilakukan secara objektif berdasarkan beberapa indikator seperti keaktifan dalam diskusi berbasis case method, hasil dari tugas proyek desain struktur, serta kemampuan dalam menyelesaikan soal dan studi kasus, serta ujian. Bahan ajar dan referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini antara lain bahan ajar dasar-dasar struktur beton bertulang dan bahan ajar desain tulangan longitudinal kolom dengan menggunakan program komputer yang merupakan karya saya sendiri, Listiono Budi. Yang kedua adalah perilaku dasar dan desain beton bertulang berdasarkan SNI 2847 2019, karya dari Antonius. Yang ketiga adalah buku kolom pondasi dan pelatih beton bertulang, serta buku balok dan plat beton bertulang, karya dari Ali Asroni. Demikian Bapak Ibu serta rekan-rekan semua untuk deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini mari bersama-sama untuk dapat melihat proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah struktur beton bertulang 2. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya teman-teman semua di mata kuliah struktur beton bertulang 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa dulu agar pelaksanaan perkuliahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menangkap apa yang nanti saya sampaikan. Oke, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan hari ini, pertemuan ketiga, masuk ke desain kolom, yang mana kita akan fokus ke desain kolom pendek. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit mengulas apa yang minggu kemarin sudah sempat kita bahas. Ya, mungkin masih ada yang ingat apa itu perbedaan kolom panjang dan kolom pendek? Mungkin ada yang mau menjawab? Oh iya, silakan Mas Ilham. Untuk perbedaan antara kolom pendek dan kolom panjang yaitu mengenai dengan rasio kelangsingannya, Pak. Oke. Nah, kelangsingan kolom itu apa sih? Mungkin masih ada yang ingat? Mungkin rumusnya. Oke, silakan Mbak Naila. Untuk rasio kelangsingan itu rumusnya K kali L per R. K untuk faktor pendukung kolom yaitu 1, L itu untuk panjang kolom, dan R untuk jari-jari girasi. Oke, terima kasih Mbak Naila ya. Jadi itu ya rumusnya ya. Mengapa kok saya sampaikan di awal?
Karena nanti rumus itu akan sering kita pakai itu sebagai kontrol perhitungan kita di awal. Karena nanti itu semua yang akan menentukan dua jenis kolom ini akan ada perbedaan analisis, sehingga di awal kita harus cermat dalam menentukan ini masuk ke panjang atau pendek. Secara umum ya, ada 3 metode yang nanti bisa kita gunakan. Yang pertama ini nanti kita akan menggunakan yang sudah ada. Artinya ada beberapa orang yang sudah mendesain. Nanti kita akan pakai rujukannya dari M. Nur Ilham dari tahun 2000. Yang kedua, kita akan membuat bagaimana sih caranya membuat diagram interaksi kolom itu dengan menggunakan berbagai rumus yang akan digunakan. Yang ketiga, kita akan memulai dengan cara analisis, cara perhitungan. Secara umum dari buku referensi yang saya baca ada 2 yang bisa kita acu, ya, dari Suprayogi atau M. Nur Ilham. Cuma yang saya baca memang dari Suprayogi ini dia hanya menampilkan hanya untuk kolom yang simetris dengan 4 tulangan yang simetris. Sedangkan untuk M. Nur Ilham dia membuat berbagai macam variasi dari simetris seperti Suprayogi, kemudian ada yang tulangan 2 sisi dan tulangan lingkaran seperti ini. Ini yang simetris tulangannya ada yang 2 sisi, hanya seperti ini besinya, dan ada yang lingkaran. Jadi diagram interaksi kolom itu adalah seperti ini. Kenapa kok bisa dibilang interaksi? Karena itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan dari 2 gaya utama yang bekerja pada kolom. Apa itu? Momen ultimate dan gaya aksial atau P ultimate. Kenapa kita harus memperhatikan 2 kombinasi itu? Karena memang kolom itu pasti akan terjadi interaksi dari 2 gaya itu. Ada beberapa rumus yang harus kalian cermati, ya. Yang pertama ada yang namanya, kalau notasi di sini K, ya. K itu adalah gaya aksial dibagi dengan FC dikalikan dengan B dan H. B dan H ini adalah dimensi dari kolom, seperti itu. FC adalah mutu beton. Ya, sehingga nanti di sini akan mendapatkan yang namanya itu rasio, koefisien yang itu tanpa dimensi. Kalian bisa lihat di sini, kalian cermati bahwa H aksen di sini adalah jarak as tulangan terluar. Ini adalah H-nya. Seperti itu. Materi minggu kemarin itu akan sangat berpengaruh sekali dalam menentukan nilai rasio ini, H aksen per H. Ya, karena grafik ini dibatasi, H aksen per H itu adalah 0,85. Berarti kita akan pakai grafik ini, ya. Berapa momennya di sini, berapa gaya aksialnya di sini. Kita tarik grafik. Kemudian di sini ada garis-garis yang hitam ini adalah persentase dari kebutuhan tulangan. Ini berarti ini adalah 1% kebutuhan tulangan dari luas penampang kolom. Sehingga di sini akan sangat mempermudah kita. Misalnya kita dapat di sini titiknya, kita cek di sini. Jadi ternyata 1,1, 1,2, 1,3. Oh, rasio tulangannya adalah 1,3%. Ya, ini tadi yang H aksen per H-nya 0,85. Ini 0,75, ya kan? 0,7, 0,6. Sini kalau kalian lihat, semakin besar, semakin kecil rasio H aksen per H-nya, grafik akan semakin ini 0,85, 0,75, semakin ke sini ya, semakin ke arah kiri mendekati sumbu nol, ya, seperti itu. Ini semakin kecil. Sehingga ini dengan nilai rasio yang sama bisa jadi akan memberikan dengan nilai momen dan aksial yang sama, bisa jadi ini akan memberikan kebutuhan tulangan yang berbeda-beda tergantung dari tebal selimut, diameter tulangan, dan tulang utama dan tulang sangkang yang digunakan. Ini ada sebuah contoh soal nih, sebuah kolom
tulangannya simetris 4 sisi, sama-sama jumlahnya. Ada B, ada H, DS. Ya, DS. Mungkin notasi ini saya ambil ya. Ini notasinya cukup umum ya di gambar struktur. Mas sudah ingat DS itu apa? Atau notasi di mana? Sudah ingat? Ya. Kalau H aksen itu adalah jarak dari as tulangan kiri ke as tulangan kanan. DS itu adalah jarak dari sisi luar beton ke as tulangan utama. Jadi secara umum untuk menghitung H aksen itu bisa digunakan rumus H dikurangi 2 kali DS. Ini harus kalian tentukan dulu di awal. Ya, kalian harus asumsikan dulu. Kira-kira saya nanti mau pakai, kalau misalnya saya pakai tulangan sengkang diameter berapa ya? Kemudian tulang utama mau pakai diameter berapa ya? Ini harus kita asumsikan dulu di awal. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui nilai rasinya ini. Meskipun nanti ya akhirnya akan tetap kita lakukan cek lagi di akhir. Oke, ini ada contoh. Ya, kalau 40-40 DS-nya 5 cm atau 50 mili, mutunya 25 MPa, FY-nya 390 MPa. Yang kita tanyakan adalah berapa kebutuhan tulangannya. Ya, ini langkah perhitungannya. Ya, nanti saya sampaikan ya. H aksen adalah H dikurangi 2 kali DS. Oh, berarti H aksen adalah 300. Kita tentukan rasionya. 300 per 400 yaitu 0,75. Kita hitung untuk mencari koordinatnya X dan Y dengan rumus yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan nilai koordinatnya adalah X-nya 0,122, Y-nya adalah 0,126. Ini kesimpulannya ya. Kita butuh ini H aksen per H, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, kita akan mencari. Setelah ini kita apa? Kita tentukan dulu grafik mana yang akan kita pakai. Ya, kita tidak boleh asal pakai grafik, ya pakai grafik yang satu aja, tidak bisa. Ada rasio ini yang harus kalian cermati. Ada rasio H aksen per H, X dan Y. Ini nanti yang kita gambar grafik ke grafik, sehingga kita akan tahu berapa sih tulangan yang akan kita pakai. Ya, kebetulan ada 0,75, sehingga kita bisa menggunakan grafik A2. Ada grafik A2. Cuma di sini kita harus menyadari, kalian harus tahu bahwa tidak selamanya nilai H aksen per H itu selalu bulat. Bisa jadi nilainya itu koma, tidak bulat. Sehingga di sini kita perlu ada yang namanya pendekatan. Ya, pendekatan bagaimana? Di sini saya sudah berikan catatan. Jika nilai H aksen dan H tidak bulat dan nilai tersebut tidak ada di grafik, maka pilih grafik dengan nilai H aksen per H yang lebih rendah. Ya, ini saya dapatkan 2%. Sedang ini adalah rasio tulangan. Kemudian berapa tulangan yang kita butuhkan? Kita bisa menggunakan rumus rasio dikalikan dengan luas bruto kolom. Ya, kita kalikan 2% dikalikan dengan 400 kali 400 mm, mendapatkan nilai rasionya adalah 3200 mm persegi. Nilai inilah nanti yang akan kita pakai untuk menentukan berapa jumlahnya dan berapa diameternya. Ya, sini saya asumsikan menggunakan diameter 19. Saya bagi aja. Ya, secara matematik sederhana ya. Luas tulangan yang dibutuhkan dibagi dengan luas dari satu tulangan ini berapa. Ya, ini rumusnya. Nyata dibutuhkan adalah 11,29. Kalau seperti ini pembulatan ke arah mana? Atas atau bawah? Atas ya. Kalau khusus untuk pembesian desain, pembulatan selalu ke atas meskipun di sini nilainya adalah 11,29. Ya, dibutuhkan 12. Sehingga kalau ini saya hitung ulang dengan rumus yang awal, di sini berarti luas tulang yang terpasang tidak lagi 3200 tapi 3402 atau 3400.
lebih sedikit. Sehingga rasio aktualnya saya hitung, kalau ini adalah rasio dari grafik 2%, di sini saya balik perhitungannya. Ini rasionya berapa dengan luas tulangan terpasang 3.400-an dengan luas brutonya adalah 6.400 kali 400, mendapatkan persentase 2,13. Oh, berarti rasio tulangan kolom saya yang saya gunakan adalah 12D19 dengan rasio 2,13%. Ya, apakah ini sudah selesai? Belum. Kita harus gambar dulu. Tujuannya apa kita gambar? Pastikan bahwa tulangan yang terpasang itu tidak terlalu rapat. Ya, karena akan berbahaya jika tulangan terlalu rapat ya. Nanti sengkang agregat kerikil tidak bisa masuk ke situ, sehingga ketika dicor kolom akan kropos, itu sangat berbahaya. Ya, di sini ada rumus 1.5. Dengan rumus yang ini kita akan mendapatkan satu baris ya. Ini satu baris kebutuhannya adalah 6 buah. Coba kita gambar. Nih. Bisa menggunakan rumus, bisa kan gambar di AutoCAD. Ini ya. DS-nya 50, ini real 19. Saya tata. Oh, ternyata jarak bersih antar tulangan adalah 81 mili. Ya, ada yang masih ingat jarak minimal ini berapa yang disyaratkan? Berapa? Ada yang masih ingat mungkin? Ini mata kuliah beton 1, mata kuliah praktikum, pernah disinggung sepertinya. Masih ada yang ingat? 25. Oke, yang lain ada pendapat lain? Ya. Jarak di sini? Ya, itu ketentuannya adalah tidak boleh lebih kecil dari agregat terbesar yang digunakan. Kalau kalian nanti merencanakan beton tersebut agregatnya 4 cm, berarti di sini tidak boleh lebih dari, ya tidak boleh kurang dari 4 cm. Harus minimal 4 cm atau lebih dari itu. Ini ada contoh yang lain, contoh 2. Ini sama ya, kalau tadi itu kan ini apa namanya? 400, 500 ya, ini 505, 195. Yang ini adalah FC-nya berbeda, ya betul. FC-nya ya 30. Berapa hasilnya? Coba kita cek. Karena FC akan berpengaruh di nilai ini sebagai pembagi, sehingga nilainya akan cenderung lebih kecil. Ya kalau di 0,12 ini adalah 0,10 seperti itu. Jadi lihat dengan grafik yang sama, peningkatan mutu 5 MPa, dia akan mendapatkan rasio 1, 2, 3, 4, 5, 1,6. Ya, 1,5 kalau di sini. Saya buat 1,5. Ya, 1,5. Di sini rasionya 1,51 menggunakan 12 diameter 16. Ini saya gambar lagi. Selalu dibiasakan ketika membuat desain langsung digambar untuk memastikan bahwa hasil desain kalian itu masuk akal ketika itu masuk ke dalam dokumen gambar. Sekarang kita akan mencoba, saya akan mencoba berikan contoh kasusnya. Saya sudah menyiapkan, sudah ada di materi yang saya upload di Elena juga. Bisa dicek pembagian kelompok sesuai dengan minggu kemarin. Sepakat untuk sama ya. Bagi 5 kelompok, masing-masing akan ada contoh kasus. Contoh kasusnya, ya ini nanti bisa kalian baca. Ini contoh kasus 1, ya. Ini sama, cuman yang saya bedakan adalah rasionya. Ini saya gunakan semua rasio. Ya, semua rasio. Yang contoh kasus, ini contoh kasus 2. Kali ini yang saya bedakan adalah mutunya. Ya, ini adalah rasio H aksen per H. Ini adalah mutu betonnya. Yang ini adalah nilai gaya P-nya, gaya aksial. Ini adalah nilai gaya momennya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sendiri adalah untuk menganalisis terkait diagram interaksi untuk kolom
yang tulangannya 2 sisi. Silakan bisa menempatkan diri untuk diskusi. Nanti kita akan beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan dibahas, kemudian nanti bisa disimpulkan dulu ya. Nanti untuk laporan hasil diskusinya silakan bisa diupload di Elena. Saya sudah sediakan tempatnya seperti itu. Penjelasannya tadi contohnya tadi atau soal yang pertama atau yang kedua atau kita hitung yang Ya, ini berarti kan ada 5 atau 6 variasi soal, berarti masing-masing dihitung semua satu-satu. kita hitung juga Pak. Ya, hasil satu-satu nanti berapa sih rasionya yang didapatkan? Oh, yang 0,85 dapat sekian persen, 0,75 sekian persen, sekian persen. Karena ini bisa tahu trennya. Bahkan ya, untuk penentuan jumlah tulangannya ini karena simetris, berarti harus kelipatan 4 besinya. 4, 8, 12, 16, 20, dan yang lainnya. Oke, bagaimana? Ada kendala? Ada ya. Oh ya, oke, silahkan lanjut. Diskusi sudah selesai? Ya, sudah 30 menit waktunya diskusi. Mungkin secara hasil saya lihat tadi sudah berjalan cukup bagus. Mungkin secara hasil belum sempat untuk direkap ya. Tapi saya ingin tahu secara umum, secara overall hasil dari sampel aja, satu kelompok aja, sampaikan hasilnya. Nanti mungkin yang lain, jika masih ada yang kurang sempurna, bisa disempurnakan setelah ini, ya. Atau yang masih belum selesai mungkin karena ada kendala atau masih ada bingung, selesai kuliah kalau memang ada diskusi, bisa kita agendakan diskusi seperti itu. Oke, ada yang mau menyampaikan hasil? Sampel satu aja. Oh ya, kelompok 1, silakan. Kelompok 1 untuk rasionya yang didapatkan yaitu sebesar 0,75 dengan lebar dan tinggi itu sebesar 400 mili kali 400 mili dengan FC sebesar 25 MPa dengan FY 390 MPa. Untuk hasil itunya, hasil analisisnya. Ada yang ada yang ditanyakan? Cukup ya. Oke, saya coba cek dulu untuk kehadirannya ya. Kehadirannya sesuai dengan daftar di presensi saya ada 25 mahasiswa. 25 mahasiswa. Saya cek. Oke, sudah hadir semua ya. Saya cek sudah hadir semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Selalu ada oleh-oleh di setiap mata kuliah yang saya ajarkan. Oleh-olehnya apa? Ada tugas. Kalau ini tugas 2 ini adalah tugas individu. Ya, tadi kelompok kan sudah berdiskusi. Harapannya dengan diskusi yang tadi kalian lakukan bisa meningkatkan pemahaman kalian. Sekarang kita akan mencoba sejauh mana tingkat pemahaman kalian dengan tugas yang bervariasi. Tugasnya dikumpulkan di Elena minggu depan ya, seperti biasa. Dan tugas adalah H-1 sebelum kuliah. Itu selalu. Saya harap kalian mengerjakan tidak di akhir waktu sehingga tidak perlu sampai larut malam atau sampai terlambat. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Meningkatkan lagi ya, ada beberapa referensi jika memang kalian butuh materi lebih detail. Materi ini sudah saya share juga di Elena untuk 3 buku ini. Itu ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, kita sudah membahas bersama tentang desain kolom pendek dengan diagram interaksi kolom. Ya, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya, cukup ya. Oke, kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, setara rekan-rekan semua, video pembelajaran yang saya ampu pada mata kuliah struktur beton bertulang 2. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.